Iya, Pak Joseph, bagaimana AI dapat meningkatkan keamanan cyber? Secara umum ya, mungkin jadi AI itu tentunya kecerdasan buatan yang bisa membantu kita sebagai manusia yang biasanya keamanan cyber dijaga, dijalankan oleh manusia gitu ya. Sekarang dengan kecerdasan buatan, kapasitas manusianya jadi lebih tinggi. Ya contohnya misalnya ya kita bisa apa ya? Bayangkan kalau kita punya asisten berwujud robot yang pintar, lalu kerjanya 24 jam sehari selama seminggu. Nah, dia bisa mendeteksi secara dini apa ya? Ancaman-ancaman atau intrusi-intrusi yang akan menyerang sistem kita gitu. Jadi AI itu ya untuk apa ya? Mendeteksi ancaman cyber, kerjanya kan lebih cepat dari manusia gitu kan. Terus juga dia kemampuannya untuk menganalisa big data itu jauh lebih cepat gitu. Sehingga anomali-anomali yang mungkin timbul itu udah langsung bisa terdeteksi secara dini dan kita bisa mengatur responsnya seperti apa gitu untuk mencegah. Gitu. Baik, lalu Begitu. jenis AI apa yang digunakan dalam keamanan cyber? Jenis AI-nya secara umum mungkin ada yang paling umum digunakan ya AI itu kan machine learning-nya itu akan menggunakan jadi machine learning-nya itu digunakan untuk apa ya? Kita bisa membangun baseline aktivitas-aktivitas atau perilaku-perilaku normal seperti apa sih gitu kan. Lalu nanti mesinnya diajarin gitu, mana yang perilaku normal, mana yang perilaku abnormal, bahkan cenderung membahayakan gitu kan. Jadi machine learning itu semacam smart learner, dia untuk mempelajari perilaku-perilaku mana yang menjurus ke arah tindakan malicious atau kejahatan gitu kan. Yang kedua, dia juga melakukan yang namanya analisa perilaku. Analisa perilaku itu ya kalau dalam bahasa teknisnya UEBA ya, User and Entity Behavior Analytics gitu kan. Jadi dia melakukan terus-menerus tuh gitu kan. Kalau ada penyimpangan perilaku ya kan, dia bisa mendeteksi ini aneh nih gitu kan. Nah itu dia lakukan misalnya contohnya orang kok loginnya beda nih. Biasanya dari lokasi ini kok tiba-tiba lokasinya jadi jauh sekali gitu kan. Nah itu bisa deteksi atau ini aksesnya ilegal nih gitu kan gitu. Hal-hal gitu. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga apa yang disebut dengan otomasi dan orchestration atau banyak yang bilang kalau istilahnya ya security orchestration, automation and response gitu. Jadi itu benar-benar sistemnya apa ya? Udah didesain sedemikian rupa. Jadi kalau ada serangan, dia responsnya itu udah playbooknya udah ada gitu. Kalau ada serangan seperti ini, bagaimana responsnya? Serangannya sini seperti apa? Jadi itu udah yang ngerjakan tuh mesin, tetap manusia yang mengambil tindakannya, keputusannya, tapi dibantu pemikirannya, analisanya lebih cepat oleh mesin gitu. Mungkin itu yang Baik, lalu paling umum bagaimana dipakai. AI bisa menghentikan serangan yang populer seperti ransomware atau phishing? Oke, untuk ransomware itu ya misalnya menggunakan deteksi berbasis signature atau tanda tangan ya, atau kita sebutnya signature based detection ya. Dan analisa heuristik itu apa ya? Yang lebih praktis, cepat gitu kan, dan hands on gitu ya. Untuk identifikasi nih ransomware ini ada ransomware apa gitu misalnya, karena dalam bahasa teknisnya file-file itu kan ada behaviornya ya. Kalau misalnya file ini ada behavior yang aneh nih, enkripsinya berubah gitu kan. Nah jadi dia bisa deteksi lebih cepat gitu. Dan ini misalnya ini mencurigakan, lalu harus responsnya seperti apa, seperti yang tadi itu untuk ransomware. Kalau untuk phishing, jadi ya setiap email itu bisa di scan dulu ya di background email, terus dia mengandung apa nih, ada URL palsu kah, karena yang deepfake istilahnya kan, orang suka ngirim bahkan
apa ya, domain-domain yang spoofing itu saya lupa bahasa Indonesianya, tapi domain-domain yang aneh lah, yang mencurigakan gitu kan. Bahkan sampai ke muatan yang berbahaya atau biasa disebut malicious payload gitu ya. Jadi layaknya kita memiliki security information and event management, tapi kerjanya proaktif, bukan reaktif gitu kan. Jadi dia kerja terus, dia cari ini ada event apa nih, ada informasi apa yang aneh gitu kan. Nah, that's I think how the AI works di cyber security ya gitu. Baik, tapi kan kita tahu juga serangan cyber ini kan terus berubah dan terus berkembang begitu. Betul. Lalu di 2025 ini tren AI dalam keamanan cyber itu seperti apa? Trennya ya kalau yang saya pribadi melihat itu ya, jadi biasanya lagi-lagi yang saya bilang tadi ya. Jadi kita melakukan AI digunakan untuk memprediksi. Jadi bukan lagi sifatnya nunggu reaktif gitu kan. Kita memprediksi akan terjadi serangan nggak gitu. Atau istilahnya disebut predictive threat intelligence. Ya. Yang kedua, jika terjadi gitu kan self healing atau ada kerentanan ya dia otomatis ngasih tahu atau melakukan perbaikan secara mandiri gitu kan. Misalnya di sini ini ada loophole nih gitu ya. Nah, itu dilakukan. Juga yang ketiga mungkin apa ya, deteksi dari deepfake ya untuk melawan serangan yang sifatnya rekayasa sosial. Karena banyak juga cyber attack itu sebenarnya masuknya lebih social engineering kan. Ya, penipuan yang tidak serius, jadi kita tidak sadar seolah-olah kita fall into the fake itu kan, lalu kita melakukan apa yang diminta gitu kan. Nah, jadi dia bisa kasih warning gitu, ini deepfake, ini jangan dilakukan gitu. Lagi yang terakhir mungkin but not the least ya, yaitu penerapan yang kalau dalam istilah teknisnya zero trust architecture. Jadi arsitektur berbasis zero trust, artinya kita nggak percaya gitu kan. Jadi artinya apa, setiap kali ada masuk diidentifikasi terus-menerus secara berkelanjutan. Benar nggak ini orangnya? Jadi bawaannya curiga terus gitu kan. Ya, jadi sistem itu bekerja bahwa siapapun yang masuk ke sini harus dicurigai gitu. Itu mungkin filosofinya gitu.